Kita boleh lambaikan nama setia kita sore hari ini. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kita sudah bersukacita memuji dan menyembah. Bersama-sama kita bersatukan hati kita, teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Lebih lagi kita mau berikan yang terbaik melalui pujian dan penyembahan Tuhan. Nah, teduhkan kepala kita satukan hati kita bersatu di dalam Tuhan. Bapa kami baik yang kami sembah dan kami muliakan, kami sangat mengucap syukur dan kami sangat berterima kasih Tuhan. Kami nyatakan kami bangga bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kau Allah begitu mengasihi setiap kami Tuhan Yesus, mencintai setiap kami Tuhan. Maka kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib menyelamatkan setiap kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini Tuhan Yesus. Maka dengan apa kami balas setiap pengorbanan Tuhan Yesus? Kami jadi balas dengan pujian dan penyembahan kami yang terus kami bawa kepada Tuhan. Kami jadi balas itu dengan setiap kehidupan kami yang terus menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka pakai kami lebih lagi Tuhan Yesus, agar kehidupan kami terus menyenangkan hati Tuhan. Tetap ada di dalam jalan Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan buat berhasil. Maka pagi setia kami Tuhan Yesus, sore hari ini Tuhan kami mau lebih dekat lagi masuk dalam hadirat dan urapan-Mu. Kami doa, kami percaya Tuhan Yesus, biar urapan Tuhan mengalir Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, menonton live streaming sore hari kami percaya tidak terbatas. Kami percaya kuasa hadirat dan urapan Tuhan mengalir bagi setiap kami dimanapun kami berada. Maka pakai setiap kami Tuhan Yesus, jamaah setiap kami Tuhan Yesus Kristus, kami percaya ketika kami datang beribadah, kami pula tidak sama lagi seperti kami datang. Tapi kami terima kuasa, kami terima mujizat daripada Tuhan. Sebab kami pegang janji firman Allah, Wahyu 6:6, yang ada minyak dan anggur tidak akan pernah dirusak. Maka kami percaya Tuhan tinggal dalam kami dan kami tinggal dalam Tuhan. Maka kami percaya minta apa saja, kami pasti akan menerima. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati gereja kami Tuhan Yesus, berkati juga gembala sidang kami, Ibu Pendeta Daryati Maria, Tuhan sertai. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini, setiap penyembahan kami Tuhan, hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, yang penuh mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap percaya, yang siap menyembah dan memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Benar guys, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi paling meriah bagi Raja dan atas segala Raja. Kami tahu Tuhan memilihmu Tuhan adalah bagian yang terbaik dalam setiap hidup kami Yesus. Terima kasih buat segala-galanya Yesus. Ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku
hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama teriak saudara. Ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Sama-sama boleh memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sama-sama memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selama. Sambil angkat tangan kita bersama-sama. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus sama-sama katakan. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi lebih lagi semua itu benar ya. Katakan dengan suara. Memilihmu bagian yang terbaik dalam hidup kami, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Boleh kita kasih tepuk tangan bagi Raja dan segala Raja. Lebih lagi dari
menjadi juru selamat setiap kami. Yes, Lord. Sebab kami percaya dan kami tahu tidak ada Allah yang lain seperti Engkau, Yesus. Amin. Yang begitu mengasihi setiap yang tidak pernah tinggal. Bahkan di saat kami jauh daripada Tuhan Yesus, Kau selalu ada bagi setiap. Siapakah kami ini teman Kau, Tuhan Yesus? Misalnya kami bukan siapa-siapa teman Kau, maka peluk kami, jagai setiap kami, sertai setiap kami terus dalam hidup kami. Kasih Tuhan Yesus. Menaikkan tanganmu Tuhan kepada kami. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Panggil namanya Yesus. Kita berikan tepuk tangan sekali kepada Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Hanya Engkau. Boleh kita kasih tepuk tangan sebagai Tuhan. Inilah hati kami, inilah hidup kami yang terbaik. Kami bawa hanya kepada Tuhan. Sebab Kau Yesus yang telah lebih dulu memberikan terbaik bagi setiap kami. Kami bangga punya Allah seperti Kau. Bersyukur punya Allah seperti Kau, Tuhan Yesus. Di setiap pujian, di setiap ucapan syukur, kami bawa hanya kepada Tuhan. Hanya dalam satu nama yang penuh kuasa yang penuh mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali, bisa terkasih dengan Tuhan.
Sebentar lagi diberkati dengan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita boleh saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang Terkasih Ibu Pendeta Darniati Mariaji. Demikian videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Sakit hati atau pahit hati adalah dimulai dan diperangkap oleh amarah, yang mana itu adalah penyakit yang bisa membusukkan tulang. Perbuatan yang tidak terkontrol atau perkataan yang tidak terkontrol, pedas, tajam, fitnah, gosip, dapat menimbulkan sakit hati dalam diri orang lain. Berpikir panjanglah sebelum berkata-kata dan berbuat. Jadi untuk menghapus sakit hati, apa yang kita harus lakukan? Kita serahkan hati, pikiran, dan perasaan kita kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan kita berseru, mengeluh, berharap kepada Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan kesetiaan Tuhan Yesus yang mengajak kita untuk datang kepadanya. Dan mari belajar dari Tuhan Yesus yang adalah firman dan air hidup yang mampu melegakan kita. Mengampuni itu sangat krusial. Mengampuni itu sangat penting, bahwa pengampunan terhadap kita juga ditentukan oleh pengampunan kita terhadap orang lain. Mengapa kita tidak mengampuni? Itu karena kita menuntut pembalasan. Kita merasa tidak adil tanpa adanya pembalasan. Sesungguhnya reaksi untuk membalas dendam itu meningkatkan stres, menurunkan kekebalan tubuh, dan merusak kesehatan. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Biarlah Allah yang membalas. Untuk itu, mari kita miliki kasih. Kedekatan kita dengan Tuhan Yesus akan sangat mempengaruhi pada kemampuan kita untuk memaafkan. Kita mengampuni kesalahan orang lain, tetapi ternyata kita masih menyimpan akar kepahitan. Maka ambil sikap tidak mengingat dan tidak membicarakannya lagi. Tidak mengingat dan tidak membicarakannya lagi. Mari melihat ke depan, melihat jauh di luar daya pandang kita. Dan Tuhan Yesus mengetahui apa yang kita perlukan untuk menghadapi masa depan. Dan kita akan penuh pengharapan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk video selengkapnya dari khotbah Ibu Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Mariaji dapat selengkapnya Bapak Ibu Saudara saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan juga bersama-sama kita juga akan diberkati dengan suara Ibu Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Mariaji yang memberikan tema itu bagaimana untuk memiliki kemampuan menahan diri. Doa pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat Gereja Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan. Apa yang diperlukan Tuhan cukupi, dan apa yang dibutuhkan Tuhan sediakan. Dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, kami tidak resesi dan kami tidak dirusakkan. Kami diprogramkan akan pesta di kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nomor yang kedua, bagaimana untuk memiliki kemampuan menahan diri. Yang pertama, kuasai diri dalam perkataan. Yang terdapat dalam Kolose 4 ayat 6 dan juga Amsal 18 ayat 21. Banyak pertengkaran terjadi karena tidak bisa menjaga perkataan. Karena tidak bisa mengendalikan mulut, hal buruk bisa terjadi. Kata-kata memang mudah sekali untuk diucapkan, tetapi sekali terucap tidak pernah bisa ditarik kembali. Kita harus berpikir sebelum berkata-kata, supaya kata-kata kita adalah kata-kata yang membangun, memotivasi, meneguhkan, menguatkan, dan memberkati, sehingga setiap orang yang mendengarnya beroleh berkat dari perkataan kita. Yang kedua, kuasai diri dalam keinginan dan perbuatan. Yang terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat ke-16. Kita harus menguasai keinginan kita supaya apa yang kita inginkan adalah keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mendatangkan kebaikan dan menjadi berkat bagi sesama. Semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Kita harus hindari semua keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup dari kehidupan kita, agar kita memiliki kemampuan untuk menahan diri. Yang ketiga, kuasai diri dari ambisi. Yang terdapat dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan 16, 1 Timotius 3 ayat 1, dan juga Filipi 4 ayat 12. Firman Tuhan memperingatkan tentang ambisi yang mementingkan diri sendiri sebagai bentuk ambisi yang duniawi dan tidak rohani. Ambisi yang buruk dan yang bersifat duniawi, yaitu ketika seseorang mendefinisikan dirinya berdasarkan pencapaian.
Orang yang seperti itu menggantungkan identitas mereka hanya pada kesuksesan profesional yang pada akhirnya bisa menyebabkan hidup yang penuh dengan tekanan atau kekecewaan ketika harapan mereka tidak terpenuhi. Ambisi yang sehat bukanlah ketidakpuasan yang terus-menerus, melainkan semangat untuk terus bertumbuh tanpa kehilangan rasa syukur. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat dalam kitab kehidupan di surga sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan kami mau selalu hidup dalam pertobatan setiap hari dan hidup dalam kekudusan. Dan biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memelihara jiwa dan tubuh kami, dan kami mau menjadi pelaku daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan sekali kembali meriah bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala sidang kita sudah memberkati setiap kita, yaitu pada sore malam hari ini, yang kami sampaikan beberapa informasi bagi setiap teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Yang pertama, pengumuman Choir Natal Tiberias 2026. Mari bergabung dalam pelayanan kuasa sebagai choir pada pelayanan Natal Gereja Tiberias Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang paling mulia bagi anugerah Tuhan untuk Gereja Tiberias Indonesia. Untuk informasi dan pendaftaran, itu dibuka buat pendaftaran Choir Natal Tiberias 2026 di seluruh cabang Gereja Tiberias Indonesia. Untuk melalui nomor WhatsApp di nomor 0877 5667 1717 atau di 087811221717, dan juga melalui website Gereja Tiberias Indonesia di www.tiberias.org.id/choir Natal Tiberias 2026. Dan yang selanjutnya kami sampaikan puji Tuhan, kabar sukacita untuk kita semua, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara dan Saudari jemaat Tiberias yang berdomisili di Bali. Telah dibuka baru ibadah setiap hari Minggu Gereja Tiberias Indonesia, Gereja Tiberias Bali. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi paling meriah bagi anugerah Tuhan untuk Gereja Tiberias Indonesia yang bertempat di Hotel Fairfield by Marriott Bali Kuta Sunset Road, Jalan Merdeka Raya 7 Abian Base Kuta Badung Bali. Ibadah pada hari Minggu pada tanggal 26 Juli 2026 akan ada 4 sesi ibadah. Sesi yang pertama itu pada jam 8 pagi, sesi yang kedua pada jam setengah 10 pagi, sesi yang ketiga pada jam 11 siang, dan sesi yang keempat itu pada jam setengah 1 siang. Dan di seluruh ibadah itu disertai dengan perjamuan kudus dan juga minyak urapan. Juga Gereja Tiberias Medan akan mengadakan sakramen baptisan selam pada hari Jumat pada tanggal 31 Juli 2026 yang bertempat di Bardede International Hotel Kota Medan. Pada jam 8 sampai dengan jam 11 akan ada pendaftaran ulang dan juga pengambilan nomor ribut registrasi, pengarahan, pelepasan, dan juga perjamuan kudus. Lalu pada jam 11 sampai dengan selesai akan dilaksanakannya baptisan selam. Peserta baptisan wajib membawa foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, dan juga wajib memakai celana panjang dan juga membawa pakaian ganti. Puji nama Tuhan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan bagi sejemaat Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi paling meriah bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama persiapan hati kita di hadapan Tuhan untuk kita boleh diberkati dengan firman Tuhan. Kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus kalau kami boleh ada sampai hari ini bukan karena kuat dan kerja kami Tuhan, tapi semua karena Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan setia. Malam hari ini kami sudah memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan bahkan kami sudah bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Tiba saatnya sebentar kami akan duduk diam, kami akan mendekati dengan firman Tuhan. Doa kami Tuhan, buka seluruh pikiran kami Tuhan Yesus, agar kita mengerti Tuhan setiap kata kalimat firman yang Tuhan taburkan bagi setiap kami. Dan kami percaya setiap firman yang Tuhan taburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi berikan kekuatan harapan yang baru bagi setiap kami, sehingga kami bukan hanya jadi pendengar firman Tuhan, tapi Tuhan yang mampukan setiap kami untuk kami juga dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi setiap kami sambut firman Tuhan dan berucapan syukur hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, yang penuh mujizat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa percaya yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Bersama firman Tuhan Yesus. Bersama-sama boleh dekat sekali.
sampai di titik ini semua pasti karena kebaikan Tuhan tercurah bagi setiap kami. Itu sebabnya tidak pernah putus-putusnya hati kami penuh dengan ucapan syukur, karena kami tahu ya Tuhan, dalam Yesus, dalam kemenangan dan kemuliaan-Mu pasti ada masa depan yang indah bagi setiap kami. Ini yang kami pegang, bahwa yang ada minyak, ada anggur tidak pernah akan dirusakkan. Artinya kami disayang Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Urapi setiap kata kalimat penuh dengan kuasa, urapi setiap telinga mampu mendengar isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami, sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk rekan-rekan Boanerges yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Coba lambaikan tangan, sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Saya percaya bahwa kita yang tetap berjalan bersama Tuhan, walaupun memang masa-masa sekarang ini masa yang mengkhawatirkan, tapi siapapun yang berjalan bersama Tuhan tetap punya masa depan yang indah. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, pasti diberkati. Bilang. Makanya saya sering bilang begini kan, rekan-rekan Boanerges, kalau datang ibadah, lihat kiri kanan, perbanyak kenalan, perbanyak koneksi. Jangan-jangan 10-15 tahun ke depan orang yang di samping kita jadi menteri, amin, jadi direktur, jadi CEO. Dan saya percaya bahwa yang ada minyak anggur punya masa depan yang indah. Sekali lagi lambaikan tangan, selama bilang, saya punya masa depan yang indah. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, percaya nggak? Bilang. Iya, kita percaya saudara bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Dan kita buka Alkitab kita saudara, rekan-rekan Boanerges, yang terambil dari kitab Daniel 1 ayat 8 sampai ayat 20. Cuma nanti kita tidak baca semuanya. Daniel 1 ayat 8 sampai 20. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi, absen Alkitab, buku, handphone angkat saja. Termasuk yang ikut ibadah live streaming, tinggi. Haleluya. Iya, ikuti doa saya boleh? Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik sesuai dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya baca ayat 8 dulu, nanti kita lompat beberapa ayat. Ayat 8. Ini kisah tentang satu orang yang luar biasa, namanya Daniel. Ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Boanerges lompat ke ayatnya yang ke-15. 3, 2, ya. Setelah ternyata daripada semua, haleluya. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. 17 kepada Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawanya mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. 19. Raja bercakap, siapa namanya? Daniel, terus anaknya dan dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka apa Pak? Sama-sama bilang 10 kali. 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli Jambi di seluruh kerajaannya, yang diberkati dengan banyak firman Tuhan. Katakan amin. Dan rekan-rekan Boanerges, tema khotbah saya pada sore hari inilah Foundation of Life. Apa? Foundation itu fondasi, dasarnya. Dan saya percaya bahwa kita punya masa depan yang indah. Yang setuju katakan amin.
Tapi begini loh, kalau kita lihat gedung yang indah, itu tidak mungkin dia jadi bagus, jadi keren tanpa pondasi yang kuat. Betul? Iya. Saudara lihat, semakin tinggi gedungnya, maka semakin kuat, wajib semakin kuat pondasinya. Yang jadi masalah itu begini, yang jadi masalah. Seringkali yang dipuji cuma apa? Gedungnya. Benar nggak? Jarang sekali orang yang puji pondasinya. Banyak orang yang dipuji adalah ketika engkau sukses, tapi mereka tidak pernah melihat apa proses yang harus kita kerjakan. Sudah tahu? Orang kalau lagi buat gedung, semua orang di jalan pasti lihat, betul ya? Tapi waktu orang lagi bangun pondasi, nggak semua orang lihat. Ini yang saya mau bilang buat setiap rekan-rekan Buan Ergas. Ketika engkau sedang mempersiapkan hidupmu untuk masa depan yang indah, ketika engkau sedang bangun pondasi, nggak semua orang lihat. Bahkan mungkin tidak ada tepuk tangan untukmu. Tetapi ingat, ketika pondasinya kuat, percayalah bangunannya pasti kokoh. Coba tepuk dada, sama-sama bilang bangunanku pasti kokoh. Ya, makanya hari ini saudara, rekan-rekan Buan Ergas, kita membahas tentang pondasi yang kuat. Sama-sama bilang, pondasinya harus kuat. Bilang. Pondasinya harus kuat. Dan ini menjadi isu. Kenapa? Karena kita ada hadir di zaman yang agak aneh. Sama-sama bilang agak aneh. Banyak sekarang orang pintar tapi psycho. Betul. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, bukan saya, bilang. Iya kan, benar ya? Ada banyak orang pintar tapi psycho. Ada banyak orang sukses di pekerjaan, banyak ya, tetapi jiwanya lelah. Ada banyak orang yang kelihatan senyum di depan umum, tetapi ketika di tempat sendirian, dia hatinya hancur. Kenapa? Bisa jadi bangunannya terlihat indah, tapi pondasinya bobrok. Hari ini kita mau bahas apa pondasi yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Sekali lagi, yang siap belajar katakan amin. Langsung saja, slide silakan. Ya. Yang pertama, coba lihat ayat yang ke-8. Dikatakan Daniel apa? Berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur dan seterusnya. Saudara lihat dulu semua ke depan, biar ngerti konteksnya. Waktu itu saudara, rekan-rekan Bondes, bangsa pilihan Tuhan itu bangsa apa? Israel. Ya. Tapi saudara kan tahu bahwa Israel itu pernah kalah perang, betul ya? Karena dia kalah perang, singkat cerita biar gampang kita pahami, akhirnya orang Israel pada saat itu diangkut semua, dibawa ke sebuah negara namanya Babel. Namanya apa? Termasuk yang diangkut dari Israel ke Babel ini 4 orang. Yang pertama namanya Daniel. Ya. Dan Daniel ketika dia diangkut, itu dia masih muda. Bukan cuma Daniel, ada 3 orang lainnya. Yang kalau dalam bahasa Babel itu disebut dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kan ini enak bukannya. Saya pernah bilang ada Sadrak, Mesak, dan ada yang Abraham. Ini kan beda zaman ini sudah. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka diangkut. Dan kalau saudara baca ya. Nanti kalau baca dalam kitab Daniel itu hebatnya luar biasa. Rajanya ganti, Daniel tetap dipercaya. Ya. Rajanya ganti, ini kalau istilahnya kita ini, presidennya ganti, tapi dia tetap jadi orang kepercayaan. Ini Daniel hebatnya luar biasa. Dan saya doa rekan-rekan punya masa depan yang indah, siapapun di zaman apapun, selama engkau pegang janji firman Tuhan, maka engkau pasti akan baik. Amin. Dan ini kunci pertama bahwa Daniel berketapan hati. Yang pertama, mau punya masa depan yang indah, harus punya prinsip dalam hidup. Sama-sama bilang, harus punya prinsip. Itu kalau saya kasih gambaran biar saudara ngerti, orang yang punya prinsip know what is right. Orang yang punya prinsip tahu mana yang benar. Karena kalau orang nggak tahu mana yang benar, hidupnya bahaya. Sama-sama bilang, harus punya prinsip. Bukan cuma punya prinsip, harus pegang prinsip. Karena orang kalau nggak pegang prinsip, saudara, gampang diombang-ambingkan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, harus punya prinsip, bilang. Buat rekan-rekan ini hanya untuk info ya. Saya mau tanya dulu, survei.
yang sudah punya pacar lambaikan tangan. Puji Tuhan. Iya, punya pacar ya. Yang punya pacar tapi tidak diakui pacarnya lambaikan tangan. Tapi saya kasih tips ini, saya kasih tips. Ini ya, Anda ya, kalau Anda mau cari pasangan hidup, ini prinsip pertama, selain punya iman, pastikan dia punya prinsip. Karena kalau dia nggak punya prinsip, hubunganmu pasti dipenuhi dengan medan perang. Iya, harus punya prinsip. Coba lihat kiri kanan, senggol dia bilang, pegang prinsip, bilang. Iya, saudara, harus pegang prinsip. Prinsip itu saya ibaratkan seperti garisan. Kenapa? Slide play. Next. Saudara lihat ya, ini ciri orang yang punya prinsip hidup. Yang pertama, nggak akan mudah dia ikut arus. Orang kan udah punya prinsip, mau orang ajak apa, nggak akan dia. Ia tidak menentukan benar dan salah berdasarkan apa yang sedang populer. Makanya tadi dengarkan suara gembala. Jangan kita cari validitas dari orang. Yang kedua, ambil keputusan pasti dasarnya firman. Yang ketiga, berani bilang tidak. 4, konsisten walaupun ada tekanan. Itu berprinsip. Ingat ya, saya ulang ya. Kalau Anda punya prinsip, Anda akan berjalan bukan berdasarkan validasi orang lain. Yang paham anggukan kepala, yang belum paham pura-pura saja berkepala. Ulang ya. Kalau engkau punya prinsip dalam hidup, hidupmu tidak diarahkan oleh validasi dari orang lain. Kenapa kita pegang prinsip? Lah, kalau kita hanya hidup untuk menyenangkan orang lain, capek hidup kita. Ingat ya rekan-rekan ya, jangan pernah habiskan hidupmu, energimu dan waktumu hanya untuk menyenangkan semua orang. Karena engkau tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Ya, jangan saudara. Makanya harus jelas. Prinsip kita itu dasarnya bukan popularitas. Prinsip kita itu yang kita pegang bukan berdasarkan ikut kata orang. Prinsip kita itu dasarnya harus firman. Sama-sama bilang firman. Ya, makanya saya suka lagu firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Ya, saudara, firman itu pelita terang bagi jalan. Makanya firman dibaca. Ingat ya, ada momen, ada masa di mana orang yang harus dunia dianggap biasa. Tapi saya doa Anda ingat apa yang saya ucapkan. Kalau engkau pegang firman Tuhan, jaga keputusan hidup, satu saat nanti ketika engkau makin dewasa 5-10 tahun dari sekarang, orang-orang akan bilang, lihat dia, hidupnya beda. Itulah yang dipegang oleh Daniel, hidupnya beda. Terserah orang mau bilang apa, bebas, tapi pegang firman. Saya kan pernah cerita begini, orang sering kalau ketemu sama saya, mungkin orang sering bilang, pendeta Giri Tengger orangnya kaku, terserah. Ya, sulit pendeta Giri Tengger, sulit diajak bercanda, terserah. Karena hidup saya tidak berdasarkan validasi orang lain. Ya, karena bagi saya jauh lebih baik irit kata-kata daripada keluar kata-kata yang sia-sia. Kembali sudah bilang begitu kan barusan? Ya. Kalau engkau belum bisa kontrol lidahmu, lebih baik diam daripada nanti yang keluar gosip. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, jangan suka gosip, bilang. Bilang sama yang barusan ngomong, kamu juga bilang. Ya. Kenapa saudara? Prinsipnya itu harusnya dasarnya adalah firman. Makanya Mazmur, slide. Silakan. Mazmur 119 ayat 11. Boleh kita baca sama-sama? 3, 2, ya. Dalam hatiku aku menyimpan. Ayat apa? Jangan terus. Makanya firman itu harus jadi standar, harus jadi prinsip hidup. Sama-sama bilang prinsip hidup. Ingat ya rekan-rekan ya, kalau engkau tidak punya prinsip hidup, hidupmu nanti akan diatur oleh orang lain. Ulang. Kalau engkau tidak pegang prinsip dalam hidup, satu saat nanti orang lain yang akan mengatur hidupmu. Makanya saudara pegang prinsip. Orang mau ngomong apapun terserah. Contoh, saudara masih ingat tadi kita ngomongin kerajaan Israel. Raja pertama Israel namanya siapa? Saul. Ulang. Ulang. Saudara masih ingat kerajaan Israel? Masih.
Raja pertama Israel siapa namanya? Ah, mantap, hafal semua kan? Saudara, waktu Raja Saul dipilih oleh Tuhan, ya, Alkitab yang bilang Saul itu orang yang hebat, tinggi, ganteng. Alkitab yang bilang di Israel tidak ada orang pada saat itu tidak ada yang seperti Saul, gantengnya minta ampun, tinggi, keren. Bahkan saudara, ini orang yang sangat mumpuni, secara skill bagus. Tahu apa yang membuat dia jatuh? Beda itu Simpson itu kayaknya. Saul, saudara, Saul itu apa yang membuat dia jatuh? Nanti saudara baca dalam Alkitab. Yang membuat dia jatuh adalah Tuhan suruh melakukan sesuatu untuk memusnahkan satu barang. Tapi Saul enggak. Saul dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Alasannya kenapa? Dia takut sama rakyat, takut sama suara orang banyak. Sampai sini saudara nangkap apa yang saya coba sampaikan? Kalau engkau tidak pegang prinsip, nanti di masa depan hidupmu akan diatur oleh orang lain. Makanya saudara pegang prinsip. Slide next. Saudara lihat ya, apa yang maksud dengan prinsip? Prinsip itu adalah keputusan yang sudah dibuat sebelum pencobaan datang. Jangan buat prinsip itu pas pencobaan datang, jauh sebelumnya harus sudah punya. Orang yang tidak punya prinsip akan selalu dikendalikan oleh situasi dan orang lain. Orang yang punya prinsip akan mengendalikan responnya terhadap situasi. Makanya saudara harus punya prinsip, itulah jadi patokan, jadi dasar. Jika nilai hidupmu berubah setiap kali keadaan berubah, berarti yang memimpin hidupmu bukan kebenaran, melainkan keadaan. Makanya saudara pegang prinsip. Makanya Daniel mau dia dikasih apapun, enggak. Kenapa? Saya sudah berketetapan hati. Saya doa suatu saat nanti setiap rekan-rekan muda Bonerges tetap kuat menghadapi godaan. Karena kalau lihat dari muka-mukanya sih adalah yang calon-calon direktur di sini. Ya, calon-calon direktur, minimal manajer lah ada pasti. Tapi ingat ya, semakin engkau nanti diangkat naik, semakin banyak godaan. Semakin engkau dipercayakan sesuatu oleh tempatmu bekerja, mungkin nanti makin banyak orang yang menggodamu supaya engkau keluar dari jalan Tuhan. Tetapi kalau engkau sudah buat prinsip di hari ini, mau ada godaan seperti apapun, engkau akan tak kuat. Kenapa? Kita tahu bahwa siapapun yang berjalan bersama Tuhan tidak pernah akan digoncangkan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang beliau Tuhan ini. Yang pertama sudah sama-sama bilang, pegang prinsip, bilang. Ya, supaya dia diatur oleh orang lain. Yang kedua, coba lihat ayatnya yang ke-15. Setelah lewat 10 hari, sama-sama bilang 10 hari. Ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan apa? Lebih gemuk. Ya karena pada saat itu saudara, yang menjadi patokan kalau orang sehat itu gemuk pada saat itu. Ya. Jadi kalau orang zaman dulu mau lihat dia sehat atau enggak, lihat gemuk atau enggak. Maka buat rekan-rekan di sini yang agak gemuk, bersyukurlah karena Anda sehat. Ya, saudara, jangan minder. Lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari apa? Santapan raja. Maka yang kedua, saudara, lihat. Yang kedua pondasinya adalah integritas. Sama bilang integritas. Karena Daniel nggak cuma 1 hari loh, 10 hari ditawarin terus-terusan, dia tidak beranjak dari apa yang sudah dia pegang. Yang kedua tadi sudah ingat ya, integritas. Saya bilang integritas. Sudah tahu apa yang maksud dengan integritas? Integritas itu bahasa gampangnya adalah melakukan yang benar walaupun tidak ada yang lihat. Saya ulang. Kalau Anda mau sukses, punya masa depan yang indah dalam Tuhan, hidup kudus, hidup benar, walaupun nggak ada yang lihat. Saya ambil contoh ya. Sekarang yang masih sekolah dan kuliah siapa? Sampai saat ini, yang masih sekolah dan kuliah. Oke, puji Tuhan. Yang masih sekolah dan kuliah dan masih sering nyontek, lambaikan tangan. Puji Tuhan. Ya kan gitu. Yang masih sering nyontek tapi tidak mau ngaku, lambaikan tangan. Tapi saya percaya ada juga orang-orang
Walaupun itu, ada juga orang-orang yang pas lagi sekolah, lagi ujian nggak mau nyontek, betul kan? Saya mau tanya, apa alasan orang nggak nyontek? Takut ketahuan? Atau yang kedua, karena dia memang jujur, kan begitu? Orang hidup benar, lihat ya, orang hidup benar belum tentu hatinya benar loh. Saya ulang. Ini menjadi sesuatu yang penting sekali. Orang yang kelakuannya benar belum tentu hatinya benar. Kenapa? Karena bisa jadi dia itu melakukan hal yang benar karena banyak yang lihatin. Pertanyaannya, kalau nggak ada yang lihatin, masih hidup benar gak dia? Ya. Makanya integritas itu, slide boleh, diambil dari bahasa Latin integer, artinya utuh, tidak terbagi atau lengkap. Lihat ya. Orang yang berintegritas itu tidak punya dua kehidupan. Di gereja beda, di kantor beda, di rumah beda, di medsos beda. Itu arti kata integritas. Hidupnya cuma satu, ya di rumah begitu, di kantor begitu, di gereja begitu. Tidak pakai topeng. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, buka dulu topeng, bilang. Gak usah nyanyiin. Jadi nggak harus seperti itu. Karena begini prinsipnya ya, rekan-rekan semua. Engkau punya skill, nilaimu bagus di kuliah, engkau pintar, cerdas, itu akan membuat engkau cepat naik jabatan. Itu prinsip sederhana. Saya ulang ya. Kalau engkau pintar, kalau engkau nilaimu bagus, punya skill yang mumpuni, itu akan membuat engkau cepat naik jabatan. Tetapi tanpa integritas dan karakter, jabatanmu nggak lama. Yang paham katakan amin. Makanya jangan latih integritas pas udah di atas, jangan latih pas masih di bawah. Kenapa? Slide boleh. Ini contoh ya. Contoh orang yang punya karakter, orang yang punya integritas. Satu, tidak gunakan posisi atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Bagi saya itu bukan orang berintegritas. Dua, lakukan yang benar walaupun gak ada yang lihat. Itu integritas. Kita ini hidup benar bukan karena takut ketahuan, tapi karena apa? Karena takut akan Tuhan. Makanya saudara, saya sering bilang begini, jangan ukur iman Kristen kita pas lagi di gereja. Karena di gereja ini kita mirip-mirip sama malaikat surga. Ya kan? Tapi nanti ujilah integritasmu, kekudusan hidupmu pas lagi keluar, tiba-tiba motor lagi jalan, ada orang iseng serempet deket-deket, kira-kira apa yang kita ucapkan? Kalau engkau hidup terus hanya karena CCTV, saya bilang itu bukan integritas, itu namanya pertunjukan. Kalau engkau ibadah, melayani Tuhan hanya demi dilihat orang lain, itu bukan pelayanan, itu pertunjukan, show. Makanya saudara, latih itu, latih bangun integritasmu di situ. Walaupun orang yang ada lihat sama kayak orang bangun pondasi kan, nggak ada orang yang lihat bangun pondasi, tapi tanpa pondasi itu bangunannya makin indah. Makanya saudara yang terkasih, harus bangun integritas, harus dibangun itu. Walaupun orang lihat, dan saudara tahu apa nggak enaknya hidup dalam integritas? Enggak. Saya harus ngomong yang pahit-pahit dulu soalnya. Kalau engkau hidup dalam integritas, ada sesuatu yang kelihatan rugi. Engkau mungkin akan kehilangan beberapa kesempatan. Saya ulang ya. Kalau engkau hidup benar, berintegritas, engkau mungkin akan kehilangan beberapa kesempatan. Contoh, satu kelas 30 siswa. 30 siswa itu termasuk Anda. 29 yang lain nyontek semua. Cuma Anda yang gak nyontek. Saya mau tanya, siapa yang punya peluang nilainya paling jelek? Kita yang gak nyontek kan? Benar kan? Maka saya bilang, hidup dalam integritas itu kadang-kadang engkau tidak akan kelihatan nyaman. Kenapa? Mungkin saja engkau harus kehilangan beberapa kesempatan. Tetapi ingat ya, orang yang hidup dalam integritas, engkau tidak akan tuai sekarang. Satu saat itu akan dituai nanti oleh dirimu di masa depan. Mungkin juga dituai oleh anak-anakmu nanti atau cucumu nanti.
Buat rekan-rekan Bonerges ingat ya, kalau engkau sekarang pernah nggak lagi jalan, lagi diam-diam terus tiba-tiba ada orang baik mendekati kita, ya, terus dia bantuin kita, bisa jadi bukan karena yang kau tabur, bisa jadi karena yang orang tuamu dulu tabur. Karena orang tuamu hidup benar, engkau yang memulai. Makanya saudara, rekan-rekan, hidup dalam integritas. Slide, silakan. Nggak perlu dilihat orang untuk buat benar, nggak perlu. Nggak perlu. Kenapa? Karena dunia mengagumi orang yang berhasil, tapi Tuhan mencari orang yang bisa dipercaya. Sebab keberhasilan membawa ke puncak, tapi karakter yang membuat kita, integritas itulah yang membuat kita tetap berdiri di puncak. Saya doa engkau semua diberkati, diangkat Tuhan naik. Tetapi bukan cuma diangkat lalu tiba-tiba turun. Engkau diangkat naik, terus ada di sana karena engkau punya berintegritas, dan biarlah hidupmu Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan sorga. Yang saya boleh berikan tepuk tangan yang beliau Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, coba lihat ayatnya yang ke-17, dikatakan kepada keempat orang muda itu, ya, 4 orang muda itu, siapa saja itu? Daniel, Hananya, Misael dan Azaria. Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang apa? Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Yang ketiga, rekan-rekan Bonerges yang terkasih dalam Tuhan, fondasi yang ketiga, walaupun ini bukan yang paling list, bukan yang paling akhir, tetapi fondasi yang ketiga adalah faith. Jadi kalau yang pertama itu tadi adalah apa? Belum 1 jam itu. Yang pertama tadi apa? Hah? Apa? Fondasi bukan, judulnya fondasi apa? Fondasi yang pertama apa? Prinsip. Prinsip itu tahu apa yang benar. Integritas, melakukan yang benar. Yang ketiga itu sekali lagi faith. Percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Walaupun mungkin keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita impikan, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tetap percaya Tuhan. Karena iring Tuhan tidak selalu jalan yang mulus. Yang setuju katakan amin. Engkau, saya doa akan kepada di sini, saat nanti ada yang Tuhan panggil juga untuk ikut melayani gereja Tiberias. Ya, buat yang melayani gereja Tiberias ada calling, saudara datang pelayanan. Dan ngomong-ngomong, jangan lupa pendaftaran choir Natal Tiberias sudah dibuka. Saya doa di sini semua mau terlibat untuk melayani jadi choir. Nanti kita rayakan Natal di Stadion Gelora Bung Karno biar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tapi saudara lihat ya, ketika nanti engkau iring Tuhan, kadang-kadang hidup tidak semulus itu. Karena Tuhan tidak pernah janji langit akan selalu biru, betul? Ya. Kadang-kadang ada banyak gelombang, tetapi iman yang benar bukan hanya ketika engkau berdoa dan mujizat terjadi. Iman yang benar dan teguh adalah engkau tetap percaya Tuhan walaupun doamu belum dijawab. Kenapa? Karena setelah kejadian Daniel pasal 1, Daniel masih harus melewati banyak hal, termasuk Sadrak, Mesak, Abednego dilempar ke dalam apa? Dapur yang berapi. Daniel harus dilempar ke dalam apa? Gua singa. Tetapi jadi rekan muda Kristen Bonerges, jangan gampang loyo. Jangan gampang kesel dan ngambek. Ada banyak orang soalnya sekarang, oh Tuhan, saya udah doa 1 kali 24 jam. Ternyata doa saya belum dijawab Tuhan. Maka mulai minggu depan saya nggak mau datang gereja lagi. Coba saya kalau kiri kanan bilang sama dia, jangan punya mental ngambekan. Bilang. Apapun jawaban Tuhan, ikut aja, iring Tuhan sampai selamanya. Slide boleh. Ingat ya, saudara. Iman itu adalah apa? Menyerahkan apa yang tidak dapat kita kendalikan kepada Tuhan. Namun tetap setia melakukan bagian yang menjadi tanggung jawab kita. Itu baru iman. Rekan-rekan ingat ya, nggak semua orang itu baik. Kita harus berpikiran baik kepada semua orang. Saya ulang ya, kita harus berpikiran baik sama semua orang, tapi tidak semua orang itu baik. Yang paham bukan kepala.
Ulang-ulang nih, ini penting nih. Kita harus berpikiran baik kepada semua orang. Betul? Tapi ingat, tidak semua orang itu baik. Iya kan? Ada momen di mana satu saat dia baik kepadamu, tapi kalau engkau sudah tidak ada gunanya menurut versi dia, engkau mungkin akan dijatuhkan. Dalam hidup, rekan-rekan, engkau lagi baik-baik aja, ada orang-orang yang pancing-pancing emosi, ada nggak? Ada. Masih ada. Lagi baik-baik nih, nggak ada kenapa-napa, ya ada yang pancing-pancing. Mungkin kau bilang, untuk saya udah baptis. Iya kan? Ya tapi kadang-kadang orang udah baptis, sisa-sisa masih ada juga kadang-kadang. Tapi maksud saya, orang lagi normal-normal aja pasti ada yang pancing kok. Tetapi dia mau bilang, apapun itu tetap jaga mulutmu, pikirannya begitu. Serahkan sama Tuhan. Kenapa? Karena biar Tuhan yang beracara. Saya suka sekali kalimat kepala sidang bahwa Tuhanlah yang menjadi pembela kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini yang saya mau katakan, apapun yang dilakukan oleh Daniel, sudah lihat, dijahatin orang, dia nggak balas. Tapi apa? Dia andalkan Tuhan. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, kalau engkau yang pernah dijahatin orang, lambaikan tangan boleh. Pernah dijahatin orang? Pernah. Yang pernah diomongin orang, lambaikan tangan boleh. Yang pernah jahatin orang, sekarang lambaikan tangan. Saudara, tapi ini ya, jangan pernah ambil haknya Tuhan. Tuhan pasti bela orang-orang kudus. Saudara Tuhan, berjalan terus bersama Tuhan, kerjakan yang jadi bagianmu. Daniel mau dia apapun, dia datang sama Tuhan, dia berdoa satu hari 3 kali. Rekan-rekan ingat ya, kalau engkau lagi ada masalah, datang sama Tuhan, doa, tapi doanya yang benar. Tuhan, kirimkan bola-bola api kepada dia. Bukan begitu doanya. Tuhan, saya sudah dalam level begini nih. Saya sudah dalam level kalau ada orang jahat, saya doanya begini, Tuhan berkati dia. Ya, engkau pun harus dalam level itu suatu saat nanti. Dan saya percaya bahwa kalau Tuhan yang pegang kehidupan kita, hidupmu pasti diubahkan. Selain penutup, saya undang worship leader pemain musik. Ingat ya, maaf saudara, yang ini salah, slide salah, tutup aja. Saudara, yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah begini. Ingat bahwa iman harus tetap seturut dengan kehendak Tuhan. Walaupun engkau belum lihat ada pertolongan, karena Daniel ketika dia dilempar dalam gua singa, belum langsung dia diangkat, benar ya? Ketika Sadrak, Mesak, Abednego dilempar dalam dapur api, nggak langsung diangkat, enggak. Kadang-kadang kau harus lewati dulu beberapa momen yang pahit dalam hidup. Supaya apa? Supaya karaktermu teruji. Supaya nanti ketika Tuhan angkat engkau naik, engkau sudah terbiasa. Makanya rekan-rekan Monerges, jangan anggap hidupmu adalah orang-orang yang biasa. Engkau punya masa depan yang indah. Tetap berharap, walaupun mungkin sekarang hatimu lagi kecewa. Saya nggak tahu ya. Mungkin ada beberapa di antara saudara rekan-rekan yang baru kecewa. Kemarin pilih kampus pilihan, ditolak lagi. UI ditolak, UGM ditolak, UGD yang terima. Tetapi masa depanmu tidak ditentukan oleh kegagalanmu hari ini. Masa depanmu ditentukan oleh rencana dan rancangan Tuhan yang indah. Saudara boleh angkat tangan, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya lewati segala hal yang ada dalam kehidupanku, Engkau tetap pegang kendali sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Turunkan tangan kita, yuk kita mau angkat pujian ini. Inilah rinduku. Inilah rinduku. Inilah rinduku padamu, kepadamu segenap hatiku, segenap
integritas akan kehilangan beberapa pintu yang terbuka. Kenapa? Karena engkau iri Tuhan, engkau lakukan yang benar. Tetapi ingat bahwa masa depanmu ditentukan oleh keputusan-keputusan kecil yang engkau buat hari ini. Kalau hari ini engkau memutuskan bahwa engkau mau hidup kudus, mungkin saja, mungkin ada beberapa teman yang harus menjauh darimu. Kalau hari ini engkau berkeputusan untuk layani Tuhan dengan hati yang benar, mungkin saja engkau akan kehilangan beberapa pergaulan, mungkin. Tetapi hidupmu tidak diciptakan untuk dapat validasi dari banyak orang. Stop buang energi hanya untuk dapat pengakuan dari banyak orang. Stop buang waktumu hanya untuk menyenangkan semua orang. Cukup Tuhan disenangkan dan orang-orang penting saja yang kau senangkan. Maka hidupmu pasti Tuhan buat berhasil. Maka hari ini rekan-rekan Buah Energi Center dalam Tuhan, bilang sama Tuhan, ini hidupku sebetulnya untukmu. Bilang sama Tuhan. Engkau mungkin sekarang ini dalam hati yang sedang kecewa, luka, sehingga tahu itu apa. Tetapi sedalam apapun air matamu, engkau tetap berharga di mata Tuhan. Dan tepuk dadamu dan bilang, aku akan bangkit bersama Kristus. Dan setiap yang berdoa, yuk saya undang bangkit berdiri depan Tuhan. Angkat tangan kita, katakan, memberikan kekuatan harapan yang baru bagi setiap kami, sehingga kami percaya kami bukan hanya jadi pendengar akan firman Tuhan, tapi Tuhan yang mampukan setiap kami, dan kami juga dapat menjadi pelaku akan firman Tuhan, menjadi terang, mencari garam, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Giri Tengker yang sudah memberikan setiap kami dengan firman Tuhan. Kami doa, kami percaya, di mana Tuhan tempatkan untuk melayani Tuhan, kami menjadi jiwa-jiwa yang menangkap bagi kerajaan surga. Apapun yang dikerjakan, Tuhan Yesus yang buat berhasil, bahkan dalam kehidupannya, dalam pelayanan dan Tuhan akan selalu naik, tidak pernah terus selalu jadi kepala, tidak akan pernah menjadi ekor. Terima kasih Tuhan, sementara kami berikan persembahan kami yang terbaik sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus. Boleh berkati setiap tangan-tangan berikan persembahan itu pada malam hari ini, berkati pekerjaan, usaha, bahkan studi masa depan mereka diberkati dengan luar biasa. Bahkan Tuhan dikatakan berlipat-lipat kali ganda. Kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. Tuhan kami sadar bahwa semua yang kami berikan hanya berasal daripada Tuhan, dan kami kembalikan lagi semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ini persembahan kami yang terbaik, kami bawakan kepada Tuhan Yesus hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, penuh mujizat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, yang siap beri yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Boleh sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali yang terkasih dalam Tuhan.
Ucapkan selamat memberi Tuhan Yesus memberkati setiap. Kami sampaikan bagi jemaat Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang memberikan persembahan lewat transfer itu bisa melalui rekening yang pertama di BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 012 301 7771 dan juga yang kedua di Bank Mandiri Kemang Raya dengan nomor rekening 126 000 432 833 dan pastikan itu saudara mentransfer ke rekening atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Dan kami kembali sampaikan informasi bagi setiap jemaat Tuhan yang pertama, pengumuman Choir Rara Tiberias 2026. Mari bergabung dalam pelayanan kuasa sebagai choir pada pelayanan Gereja Tiberias Indonesia. Dengan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Untuk informasi dan pendaftaran dapat dibuka itu pun pendaftaran Choir Rara Tiberias 2026 di seluruh cabang Gereja Tiberias Indonesia atau melalui nomor WhatsApp di nomor 0877 566 dan juga di 087811221717 dan juga di melalui website Gereja Tiberias Indonesia di www.tiberias.org/Choir Tiberias 2026. Dan juga puji Tuhan, kabar sukacita untuk kita semua, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tiberias yang berdomisili di Bali. Telah dibuka baru pada setiap hari Minggu Gereja Tiberias Indonesia, Gereja Tiberias Bali. Kita berikan tepuk tangan sebagai paling meriah buat Tuhan Yesus yang bertempat di Hotel Fairfield Marriott Bali Kuta Sunset Road, Jalan Merdeka Raya 7, Kabian Base Kuta Bandung Bali. Ibadah minggu pada tanggal 26 Juli 2026 akan ada 4 sesi ibadah. Sesi pertama pada jam 8 pagi, sesi kedua pada jam setengah 10 pagi, sesi ketiga jam 11 siang dan sesi keempat pada jam setengah 1 siang. Dan di seluruh ibadah disertai dengan berjamaah kudus dan juga minyak urapan. Yang terakhir kami sampaikan, Gereja Tiberias Medan akan mengadakan sakramen baptis Asra pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 yang bertempat di Pardede International Hotel Kota Medan. Pada jam 8 sampai dengan jam 11 akan ada pendaftaran ulang dan juga pengambilan nomor di booth registrasi, pengarahan pelepasan dan berjamaah kudus. Lalu pada jam 11 sampai dengan selesai akan dilaksanakannya baptisan selam. Peserta baptisan wajib membawa paspor ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dan juga wajib memakai celana panjang dan juga membawa pakaian ganti. Puji nama demikian informasi dapat kami sampaikan bagi jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kami jangan sama memberi, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Yesus sambil memberi satu pujian bagi Tuhan Yesus di malam hari. Aku akan hidup dalam kekudusan-Mu. Aku akan diciptakan serupa gambaran-Mu. Aku percaya janji-janji-Mu. Kau sucikan, Kau sembuhkan, Kau bebaskanku. Kau pulihkan, Kau benarkan, sempurnakanku. Aku mampu penuh dengan kemuliaan. Aku mampu dan Kau
di malam hari ini. Bagi teman-teman penugas yang belum menerima roti dan anggur, dapat mengangkat tangan dan akan dilayani oleh rekan-rekan pekerja muda di tempat ini. Sama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita. Semangat satu pujian buat Tuhan Yesus Kristus, tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Kau mati bagiku, hapus dosaku. Siapkan hati supaya kita benar-benar layak menerima sakramen yang suci. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan sucimu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darahmu dengan mengucapkan namamu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus hari ini dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan. Masa muda kami kudus, kami tolak perzinahan, percabulan. Kami doa, tangan kami kudus. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan. Kami tolak kasar, kami tolak curi, kami tolak cabul. Kami percaya kami semua diberkati. Kami tolak setan iblis dan segala perbuatannya. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit sembuh. Kami doa bersama keluarga kami sehat panjang umur, diberkati Tuhan. Seluruh organ tubuh kami, otak, jantung, paru-paru, liver, usus, pankreas, tulang, kulit, syaraf, panca indera sehat sempurna. Saudara jangan diminum dulu, sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Termasuk kalau engkau mungkin usia juga belum tua-tua banget, tapi udah punya masalah dengan asam lambung, terlambat makan sedikit, sakitnya itu nyerinya minta ampun, bawa dalam doa, karena Tuhan mau berurusan denganmu dan nyatakan mujizatnya di hadapan. Bicara sama Tuhan, ngomong. Engkau yang sudah bertahun-tahun berjuang dengan asma, bawa dalam doa, bicara sama Tuhan. Mari sama-sama, yuk kita ucapkan,
Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk ucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan, kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan, lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera mulia. Suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit, penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi rekan-rekan Bonerges yang bulan Juli ini mungkin baru masuk kampus yang baru, sekolah yang baru, doa urapi ya setiap keluar rumah, khususnya ke sekolah, ya minimal seminggu inilah urapi di kepalanya doanya begini: Tuhan kasih saya kemampuan beradaptasi. Yang kedua, Tuhan kirim saya teman-teman yang bagus, berguna untuk masa depan. Kasih circle yang bagus. Kenapa? Kita doa bukan hanya dapat ilmu, tapi dapat koneksi-koneksi juga untuk masa depan. Tuhan yang pegang erat seluruh rencana hidup kita. Makanya yang bawa minyak urapan, termasuk yang ikut ibadah secara live streaming, saudara boleh angkat, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa sesuai dengan kitab Hakim, Injil Markus, surat Ibrani, surat Yakobus. Tiap pot, tiap tetes minyak urapan dari sorga memuliakan Tuhan, memuliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Rekan-rekan boleh silakan duduk dan silakan berdoa di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi rencanamu, masa depanmu, bicara sama Tuhan. Kalau Tuhan pernah taruh mimpi dalam hatimu, maka doa sama Tuhan. Kalau Tuhan pernah panggil engkau untuk melayani Tuhan, mungkin bawa dalam doa, bicara. Kalau engkau sekarang jiwamu sedang lelah, walaupun di depan banyak orang tersenyum, bicara sama Tuhan. Maka masyarakat Tuhan Yesus, itu setiap lembar permohonan doa yang Yesus, anak-anak Tuhan berkati, Sita Tuhan berkati, juga Ando diberkati, Niki diberkati Tuhan, juga Tommy Tuhan berkati, juga Ibu Yunita diberkati. Maka siapapun mereka yang manusia dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami doa untuk setiap rekan-rekan muda yang hadir di tempat ini. Mereka memilih datang ke gereja di malam minggu ini cari Tuhan. Maka siapapun mereka yang datang, masa depannya Tuhan yang jamin. Diberkatilah orang tua mereka, diberkatilah orang-orang yang berkati mereka. Bahkan kami doa Tuhan supaya mereka Tuhan kasih spesialisasi khusus, kompetensi khusus yang dibutuhkan untuk masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Daryati Pariyaji, berkati selalu ekstra kuasa, ekstra mujizat. Tuhan pakai dengan luar biasa sehingga melalui pelayanan beliau banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Youth leader kami, Tuhan berkati. Bapak Pendeta Argo Pariyaji, Tuhan sayangi selalu, berikan hikmat dari sorga, terobosan baru, kreativitas yang baru, anointing yang baru dari sorga, supaya melalui kreativitas program-program Bonerges banyak jiwa anak-anak muda khususnya yang dimenangkan kembali kepada Kristus. Bapak Pendeta Ariso Pariyaji diberkati Tuhan Yesus. Maka siapapun yang mengambil bagian pelayanan pada sesi Bonerges hari ini, Tuhan berkati juga hamba, Tuhan berkati bersama juga dengan istri Indira, Tuhan berkati anak-anak kami, Tuhan berkati Oliver, Sharon, Karsten, Tuhan berkati rekan-rekan worship leader, Tuhan berkati Bung Dev, Tuhan berkati dalam karir bersama juga istri anak diberkati, juga Bung Derek, Tuhan berkati dalam karir perencanaan masa depan diberkati, rekan-rekan pemain musik Tuhan berkati, Bung Daniel Bagus dalam rencananya juga untuk masa depan Tuhan berkati, Bung Gerald Tuhan berkati, Bung James, Bung Jordan Tuhan berkati, rekan-rekan singer Tuhan berkati mereka selalu dalam setiap aktivitas mereka, rekan-rekan choir Tuhan berkati, tetap semangat, mereka terus menggebu menyala dalam Tuhan, rekan-rekan tim media Tuhan berkati, tim asyar juga Tuhan berkati. Semua ini kami kerjakan Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Ketika nanti kami tinggalkan tempat ini, dijauhkanlah kami dari segala yang buruk. Kami percaya bahwa malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah ketika kami tinggalkan tempat ini, api semangat itu kami akan terus menyala-nyala.
Biarlah kami tetap hidup dalam komitmen, hidup dalam kekudusan, suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Di akhir zaman ini, kami percaya yang ada minyak anggur tidak akan dirusakkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang dengan berkat, kami pulang bawa berkat dari surga. Tiberias Tuhan bangkit berdiri, arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Tetap semangat Tuhan. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou Umat pilihan Tuhan, dengarlah panggilan